Selamat datang semuanya, kembali lagi bersama saya Ibnu Fazil Huda. Perkenalkan kembali untuk ketiga kalinya, saya Ibnu. NIM saya seperti berikut ini. Saya dari program studi Sistem Informasi di Universitas Pamulang Kampus Kota Serang dari kelas 02 SISE 006. Jadi video ini merupakan series terakhir ya dalam membahas arsitektur jaringan LAN, MAN, dan WAN. Nah, di sini setelah di video pertama kita bahas LAN dan video kedua kita bahas MAN, di video yang ketiga ini kita akan menuju puncak ya, yaitu kita akan mensimulasikan arsitektur WAN, Wide Area Network. LAN itu lokal, MAN itu metropolitan ya. Kalau WAN itu wide, jadi areanya luas sesuai namanya. Nah, bisa kita perhatikan di sini. Sekarang cakupan jaringannya itu udah 2 kali lipat dari series sebelumnya ya. Nah, di tengah-tengah ini saya menempatkan yang namanya itu cloud. Cloud ini cara kerjanya itu mirip kayak penyedia jaringan publik ya, atau internet service provider. Nah, dari dua router cabang ini kita bisa anggaplah contoh simpelnya itu kita bisa ambil contoh Unpam ya. Unpam itu ada yang di pusat dan ada yang di cabang seperti Serang. Nah, dari kedua router ini, pertama kita lihat di sini sambungannya agak berbeda ya. Di sini kita menggunakan kabel serial DCE. Yang di sini itu kabelnya kayak petir gitu tapi warna merah. Nah, kenapa pakai DCE? Ya, karena alasannya interface serial dengan tipe DCE ini ya memang standar yang digunakan untuk mengatur sinkronisasi kecepatan data jarak jauh dalam membangun infrastruktur WAN ini. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke yang namanya ini ya, konfigurasi di router cabang 2. Pertama, saya mau memperlihatkan, ininya dulu ya. Jadi kalau teman-teman lebih jeli lagi, di sini saya sudah menambahkan modul ya. Nah, modul ini tuh yang namanya modul HWIC 2T. Seperti tulisannya, the HWIC 2T is a Cisco second port serial high speed WAN interface card providing two serial ports. Nah, di sini itu fungsinya itu kartu untuk interface jaringan WAN. Jadi kita butuh yang namanya modul ini untuk bisa mengakses jaringan arsitektur jaringan WAN. Nah, karena itulah kita menambahkan modul ini. Untuk cara pemasangan modulnya itu teman-teman bisa mematikan dulu routernya, lalu bisa menekan ini, lalu bisa masukin aja ke situ. Seperti itu ya. Tapi ini karena saya udah jadi gak usah. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah, teman-teman bisa nyalain lagi. Nah,
Setelah itu di sini akan muncul menu ini ya, serial. Nah, menu serial ini seperti teman-teman lihat ya. Aduh. Di sini saya sudah mengaktifkan IP-nya, udah nyeting IP-nya, udah nyeting subnetnya juga, dan saya di sini nyeting juga clock rate-nya karena kita menggunakan serial DCE tadi. Nah, setelah kita selesai menyeting ini, kita lanjut ke sini. Nah, di sini seperti teman-teman lihat, saya sudah menambahkan ya 2 alamat jaringan network address, yaitu yang pertama ini 168.1.0 dan yang kedua ini 168.2.0 ya. Dua-duanya /24 ya, lewat apa ini namanya, serial yang sama. Dia lewat gerbang serial sebelah dari cabang 1. Nah, jadi dari mana kita bisa dapetin ini? Seperti yang udah kita lewati di 2 video kemarin, khususnya di video bagian MAN, segmen ini tuh itu merupakan settingan untuk lokal area yang bagian Labcom ya, Labcom yang di video awal di LAN. Nah, yang kedua ini yang ada di ruang rektorat. Jadi 2 address ini fungsinya untuk agar router cabang ini mengenali tujuan dari pengiriman paket yang mungkin dikirimkan dari salah satu PC dari sini gitu. Mungkin segitu untuk pemahaman dasarnya. Di sini juga sebaliknya ya. Di sini juga sama. Ya, di sini saya mengubah sedikit settingan IP-nya menjadi 3 dan 4. Nah, ini default gateway-nya saya setting di 3.1. Di Labcom awalnya, Labcom yang cabang 1, itu saya menggunakan 1.1 gateway-nya. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, gateway itu sebagai pintu. Nah, jadi sebagai tempat masuk dan tempat keluar dari data yang akan diserah terimakan oleh PC-PC yang ada di sekitaran jaringan ini. Singkatnya mungkin segitu ya. Nah, kita akan coba. Oh iya, sebelumnya buat teman-teman yang pengen tahu cara konfigurasi detailnya lewat CLI, teman-teman bisa nyari lewat keyword Cisco HWIC 2T Installation and Serial Configuration atau Static and Dynamic Routing Configuration Packet Tracer. Di situ teman-teman semua bisa lihat gimana cara ngekonfigurasiin ini secara detail lah. Mungkin kurang jelas kalau di saya. Nah, sekarang kita coba uji simulasi untuk pengiriman paket kita coba agak jauh dari ujung ke ujung. Kita coba dari rektor 2 cabang 2, kampus cabang 2 ke rektor 2 kampus cabang 1 dengan kecepatan maksimal ya.
maksimal. Paketnya di sini sudah muncul gagal ya. Kita reset ulang, reset simulasi. Kita coba lagi. Nah, setelah dicoba ulang, statusnya berakhir jadi sukses. Untuk teman-teman yang nyoba mungkin awalnya itu fail ya atau gagal, itu emang wajar. Nah, selanjutnya kita akan coba ya ngeping dari mahasiswa A2 ke PC dosen yang ada di sini deh. Ininya tuh apa? Configuration ada di 1.2. Kita coba. Desktop, command prompt. Kita ping dari ping ke 192.168.1.2. Oh iya, harus dibak real time dulu ya. Kita ulang. Nah, seperti biasa akan ada paket yang gagal untuk dikirim karena jaraknya itu sangat jauh ya. Itu mencakup mungkin antar wilayah, jadi akan banyak hambatannya. Nah, sudah kita cek berakhir sukses dan ping pun sukses. Jadi sudah terbukti dapat terlaksana ya untuk jaringan WAN ini. Nah, seperti biasa, apa yang bisa kita dapat dari keseluruhan video ini? Dari keseluruhan series video ini, kita sudah belajar bagaimana sebuah jaringan komputer itu dibangun. Mulai dari lingkup lokal, lalu dihubungkan antar gedung, sampai upscale lagi ke antar wilayah atau jarak jauh antar pulau bisa juga. Nah, seperti biasa jangan lupa berikan pendapat kalian atau mungkin dapat ada saran atau kritik yang bisa disampaikan untuk saya. Barangkali ada bahasan atau istilah yang kurang tepat atau keliru selama video 1 sampai video 3 ini berlangsung. Harapannya sih saya bisa belajar lebih mendalami lagi di sana. Mungkin cukup sekian untuk 3 video arsitektur jaringan ini. Saya Ibnu Fazil Huda pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.